masyarakat kan tidak mau tahu bagaimana urusan di dalam. Tahu-taunya kok ini ada tuak, ada tuyul, ada setan gitu ya. Bagaimana nih kerjanya BPBCH, bagaimana kerjanya LPH, bagaimana kerjanya Komite Fatwa ataupun Komisi Fatwa MUI. Itu pertanyaan dari masyarakat. Barang-barang yang terasosiasi sesuatu yang menjurus kepada kekufuran, kemaksiatan dan atau yang dilarang secara syar'i, dan itu tidak bisa di MUI tentu tidak bertanggung jawab terkait dengan klaim halal terhadap produk tersebut. Jadi sebenarnya dari sisi persyaratan semua ini adalah produk yang sudah halal. Oke. Gitu. Cuma masalah nama saja. Nah, Pak, yang buat ini adalah pelaku usaha mikro kecil. Yang mikro kecil ini difasilitasi pembiayaannya oleh pemerintah gratis. Supaya mereka tidak dibebani biaya untuk mengurus sertifikasi halal. Jadi mereka ini yang dibantu oleh BPJPH. Selamat malam pemirsa, produk yang selama ini identik dengan cap haram, bir, wine, tuak, bahkan ada mereknya tuyul. Kali ini mendadak menggegerkan masyarakat karena ada sertifikasi, ada label halal. Kenapa bisa yang secara penamaannya sudah identik dengan produk yang tidak halal, kali ini muncul label yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat muslim tersebut. Dari mana sebenarnya sumber itu? Sangat-sangat tidak lazim dan jelas ini menghebohkan kita semua. Ya, dan tentu ini juga membuat bingung publik ya, meskipun kemudian namanya memang terkesan seperti produk-produk tidak halal, walaupun juga bahan-bahan yang digunakan diklaim halal, tapi sebenarnya aturannya secara resmi seperti apa? Agar publik juga kemudian tidak memiliki opini liar, kita akan bahas tuntas nanti di Catatan Demokrasi. Kami libatkan pula mahasiswa dari Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya Jakarta. Teman-teman sempat lihat videonya beredar, ada produk minuman, bir, tuak, tuyul, wine yang ada label halalnya. Mungkin sudah melihat ya? Sudah banyak. Melihat saja loh ya, bukan dikonsumsi loh ya. Nah, melihat itu dia. saja. Tapi nanti akan ikut berkomentar ya, kita minta ya. Oke, kalau gitu langsung saja kami perkenalkan satu persatu narasumber kami sudah hadir. Ada Bang Novel Bamukmin, Wakil Ketua Koalisi Ulama HB Pengacara Anti Penodaan Agama. Boleh Bang. Assalamualaikum Bang, selamat malam Bang Novel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir juga ada Bang Mustafa Nahrawardaya, aktivis Muda Muhammadiyah. Assalamualaikum. Kami hadirkan pula ini dari MUI, anggota Komisi Fatwa MUI, Kiai Aminuddin Yakub. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan, sebenarnya beliau sudah menjelaskan berkali-kali, tetapi kalau sudah viral agak sulit dibendung, Bapak Muhammad Akil Irham, Kepala BPJPH, Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum. Kemudian kami juga menghadirkan ada Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara, Bapak M. Rofi'i Muklis. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga yang vokal, kerap viral karena statementnya kadang-kadang membuat pro dan kontra ya. Kadang juga nyeleneh sebenarnya. Ada Bang Zen Asegaf, pengamat sosial. Selamat malam. Assalamualaikum. Kita ingin dengar nanti suaranya ya. Kita boleh langsung ke Bang Nahra karena Bang Nahra baru saja meminum air putih, tapi ya meminum air putih ditegaskan. Itu ada mereknya apa tuh Bang? Meminum air putih, kami pastikan bahwa produknya ini halal ya Bang Mustafa Nahra. Tapi ketika Anda melihat video yang beredar tersebut, ada wine, tuak, kemudian tuyul pula namanya, ya. Berlabel halal gimana Bang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya kaget ya ketika mendapat laporan dari TikTok itu. Jadi di media sosial, terus terang kita harus terima kasih kepada media sosial. Karena kalau nggak ada media sosial, saya rasa ini nggak akan menjadi perhatian Tuhan juga kan. Jadi kita harus terima kasih. Yang kedua, kita harus sepakat dulu ya, bahwa apapun makanan, minuman, asupan yang menjadi fokus bahasan kita ini, yang melalui proses labelisasi halal, ini pada prinsipnya adalah demi kepentingan pertama umat Islam dulu. Pasti. Karena yang punya kepentingan mayoritas pemeluk agama di Indonesia adalah Muslim. Jadi makanannya asalnya harus halal, cara makan halal, membuangnya juga harus dengan cara yang beradab. Dalam hal ini makanan atau minuman yang bakal kita bahas karena harus melalui proses labelisasi oleh pihak yang diberi kewenangan. Oleh karena itu, kalau bisa, kalau menurut saya wajib nih,
siapapun yang beri amanah oleh undang-undang harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Semuanya. Mulai BPJPH, ada LPH, ada fatwa MUI, ada komisi fatwa produk halal, ada 4 atau 5 itu 4 ya. Seharusnya mereka udah tahu dasar ya, istilah dasar, langkah dasar, kebijakan dasar, tidak mungkin akan kebobolan. Maksud saya begini, apa mungkin, misalkan nih, saya nggak tahu sebenarnya biar Pak Ketua BPJPH yang menjelaskan urutannya itu. Kalau saya mendaftarkan sesuatu produk yang ingin diberi label halal, ke mana dulu di antara empat lembaga ini, ya? Tentunya orang-orang yang ngoperasiin 4 lembaga ini, yang menjadi manajernya harus tahu dasarnya dulu dong. Kalau namanya sudah nggak sesuai dengan LP POM MUI, tentu nggak bakal lanjut. Kalau udah melanggar atau tidak taat dengan anjuran MUI, jangan mendaftarkan produk yang bermasalah dengan umat Islam, yang berbau-bau nama minuman keras, yang berbau-bau dengan anjing, babi, entah itu pantat babi, pantat anjing, tentu tidak akan lanjut. Yang berbau dengan sesuatu yang mengandung setan, mengandung iblis, mengandung Fir'aun misalkan, ya bakal lolos. Terus apalagi yang terakhir, mengandung sesuatu yang pornografi. Terlepas kandungannya. Iya, terlepas kandungannya dulu. Ini kan dasar. LP POM udah buat aturan. Nggak mungkin kalau udah tahu dasar-dasarnya sampai lolos, sampai jadi label kan. Nah, saya sampai bingung nih, karena pertanyaan saya sebagai orang awam terhadap label halal, ini yang salah kan siapa? Ini yang perlu ditanyakan. Kenapa harus langsung tuntut poin yang salah? Biar gampang punishment-nya. Saya lihat di TV, di podcast, semua saling melempar tanggung jawab. Mohon maaf Pak Akil, kalau ditanya di podcast maupun di TV, jawabannya intinya itu sebenarnya halalnya. Jadi saya jamin kalau sudah dapat label halal, itu halal, udah sah dimakan, sehat, berkah. Tapi, ada tapinya ini, kalau yang ditanya Pak Asrorun Niam, Ketua MUI bidang fatwa, kemarin tanggal 30, itu ngadain rapat beliau itu, hybrid ya, Zoom maupun online offline di situ, dengan jelas mengatakan bahwa bukan bilang yang salah siapa ya, tapi mengatakan bahwa produk ini adalah valid. Awalnya saya ini kan kalau tadi Mbak Aisyah Maharani tadi juga saya telepon tadi, dari mana dapat sumbernya? Terus yang di TikTok saya tanya sumbernya dari mana? Tapi yang paling valid dikatakan oleh Pak Asrorun Niam, ini valid bahwa produk-produk ini memang lolos label halal MUI. Nah, kemudian dikatakan di situ pada rapat itu, ini tidak melalui fatwa MUI, pertama, dan juga tidak melalui LPH, lembaga pengawas pemeriksa halal. Coba nggak melewati 2 pintu ini. Nah, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi pada detik itu, pada fase itu, kok bisa-bisanya orang mengajukan label halal nggak melalui 2 pintu yang paling penting ini. LPH itu kan ngawasin, memeriksa. Kalau fatwa MUI itu paling penting tuh dari segi agama. Hukum agama harus melalui fatwa MUI. Kalau sudah lolos dari MUI ada tanda tangan sen, baru masuk ke ini perlu diloloskan nggak ini sama BPJPH ini. Tapi oleh Pak Asrorun Niam bilang terus terang, nggak melalui 2 pintu ini. Anda sudah cross check langsung belum, Pak? Cross check ini dimuat di MUI.org.id, dimuat di lembaran resmi MUI kok. Sekarang masih ada, Anda buka di situ. Mas Mustafa Nara, sepertinya ini sudah sangat riuh ketika sudah menyebar di media sosial. Ketika halal tersebut di produk-produk yang selama ini identik dengan kata haram. Bang Zen Asegaf terlebih dahulu. Bang Zen Asegaf, ada yang mengatakan, ini hanya merek semata, kandungannya kami jamin halal. Ini cuma buat promosi, buat jualan. Bang Zen dulu, sebelum ke Mas nanti Mustafa boleh Nara. saja, oke silakan Bang Zen. Masalah tidak sih? Ya, saya dulu kan Eri. Saya pikir beginilah, saya jujur aja lihat berita ini saya juga kaget lah. Sampai nama diharamkan, sampai jadi polemik. Saya pikir ginilah, penamaan tuh nggak usah diributkan sampai segini ramenya. Didiklah bangsa Indonesia ini lebih dewasa. Mereka semua udah tahu lah barang haram halal. Bagi saya nama tuh sampai ada yang di warung mana itu gacuan apa? Apa sih dengan nama mie setan itu kan cuma hanya gimmick untuk mencari pembeli. Kalau sekarang cuma warung makan ayam namanya ayam goreng, ayam goreng, ayam goreng, apa? Gak ada mau dibilang ayam ilang kek, ayam setan kek. Intinya yang dimakan itu halal. Dan lagi saya juga ingin mengkritisi tentang labelisasi.
Saya ini seperti Muslim di Indonesia ini seperti minoritas. Perlu ada labelisasi. Harusnya apa? Yang minoritas yang perlu kita kontrol, kita kasih label non halal. Yang mayoritas tidak perlu. Mungkin kalau di Arab nggak semua merek barang dikasih halal. Hanya di sini aja terlalu ribut. Jadi apa? Ada dugaan-dugaan di sini apa? Ada keuntungan. Karena setiap aturan itu mempersulit orang. Dan tadi betul dari Depak tuh bilang, ini kan warung-warung kecil. Harusnya agama itu mempermudah orang mencari rezeki. Nggak perlu diributkan nama. Nggak ada orang makan dengan mie setan keluar dari setan, nggak ada. Orang makan mie gondorwo keluar jadi gondorwo, nggak ada. Bunuh orang, nggak ada. Ini cuma gimmick aja. Nah ini kalau terus agama ini diperkutat urusan sampai nama ada labelisasi ini apa? Dan sampai ada hal lagi yang di MUI harus nggak boleh sampai coklat Natal dikonotasikan apa tuh coklat Natal? Sebentar. Kue Valentine. Nama produk mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan kekufuran, kebatilan. Coklat Valentine. Makan kufur. Ini berlebihan. Nggak ada dalam Al-Quran ayat-ayat tentang hukum personal. Di situ ada ancaman Tuhan. Seperti makan babi atau judi minuman. Di situ apa? Di ujungnya apa? Ayatnya supaya Anda beruntung. Dan di ayat yang lain tentang makan babi itu semua apa? Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lah, coklat Valentine apa? Natal kenapa? Karena di benak pemikiran umat Islam ini yang perlu direkonstruksi ulang apa? Jangan suka memandang selain Islam itu kafir. Akibatnya agama ini permusuhan. Tuhan tidak memaksa satu agama. Ini yang perlu direkonstruksi dulu. Akhirnya apa? Kita melihat perbedaan agama ini permusuhan. Valentine itu kasih sayang. Kalau kita mau lihat, Al-Quran itu juga mengadopsi ajaran sebelumnya. Kita fokus bir tua. Kita fokus bir tua tuyul dulu ya. Ini kenapa? Saya mau melatih ke situ kenapa? Ini dianggap itu apa? Itu makanan non muslim. Dianggap kafir. Contoh dengan bir. Apa sih nama? Seperti ada bir Betawi, bir Beletok. Ada. Lah, apa salahnya MUI malah membantu dikontrol, dilabelisasi, bukan dipatahkan. Kalau cuma hanya dipatah-patahkan akhirnya makin liar. Dan bagi saya apa? Saya yakin orang nggak ada mau bisnis rugi. Misalnya saya membuat rumah makan, saya kasih babi. Menguntungkan? Nggak menguntungkan. Bisa dijebak orang pegawainya, saya ketangkap. Nggak ada orang mau cari rugi. Yang penting bahan-bahannya halal begitu ya? Yang penting intinya halal. Buat apa? Botol bir diisi aqua dengan botol aqua diisi bir. Mana yang Anda mau minum? Botol bir isi aqua dong. Jadi nggak perlu bungkus. Bungkus bisa aja Islami. Bang Zen bilang hanya dulu, untuk gimmick semata. Gimmick aja ini. Loh, kan untuk mie setan supaya ada perhatian apa? Orang lihat. Nah, boleh kita tanggapin. Iya. Sampai di situ ya. Bang Novel, kita Bang Novel dulu. Gimmick semata, Bang. Salahnya apa, Bang? Baik, terima kasih. Ya kalau memang seperti himbauan Kemenak pada kaget, kalau saya nggak kaget, udah biasa. Memang mulai dari menterinya sampai instansinya selalu bikin gaduh. Bukan Kemenak, bukan Menak kalau nggak bikin gaduh. Nah, ini saya melihat gaya-gaya adu domba. Adu domba membuat gaduh, membuat kericuhan. Padahal kerjaan kita banyak. Kita fokus dulu Bang soal itu ya, hanya Bang? gimmick semata, bir, tuak, tuyul, wine. Jadi kalau masalah gimmick, saya setuju tuh. Sama Zen Asegaf. Namain nama tuak, nama apa? Wine. Tuyul, wine, nggak masalah. Tapi sejalan. Tapi kementerian yang memberikan, mengizinkan ataupun melabelkan nama tersebut menjadi halal perlu diganti juga kementeriannya. Kementerian tuyul, kementerian setan, kementerian iblis. Abang sensi banget kayaknya sama. Karena kenapa? Oh namanya baik orang. Oh namanya jangan lihat nama, gimmick doang. Gimmick. Kan gimmick. Kementerian setan, kementerian iblis, gimmick di dalam orang baik. Waduh, hati-hati Bang. Iya kalau rumah sakit, kan rumah sakit, rumah nggak bikin sakit, rumah bikin sembuh. Kementerian setan justru untuk melawan setan-setan, kementerian iblis untuk melawan iblis-iblis. Kita minuman Bang. Jangan ini kan kita bahas produk makanan, minuman Bang. Nah, dampaknya kenapa kalau minuman? Fokus dulu, belum dijawab tadi, belum dijawab. Menamakan negara Indonesia ini seperti nggak punya Tuhan. Padahal kita jelas berketuhanan yang Maha Esa. Unsur ketuhanan yang Maha Esa harus kita bawa mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, mulai dari lahir sampai masuk liang kubur. Jangan pernah lepaskan unsur ketuhanan.
Karena negara yang berketuhanan itu akan mengeluarkan yaitu energi-energi positif dan energi-energi yang baik, bukan energi-energi yang mengadu domba, yang membuat gaduh, yang membuat masyarakat bingung. Masyarakat perlu dididik, diedukasi dengan perkataan-perkataan yang baik, karena dari sumbernya makanan itu ya ayuhan nas kullu mimma fil adi halalan thayyiban. Bukan sekedar halal tapi thayyiban. Baik yang halal itu zatnya thayyiban, namanya juga harus baik. Ini kan menyalahkan aturan, menyalin Al-Qur'an. Ini kita hidup di negara mana? Ini kita hidup di negara apa namanya ketuhanan yang Maha Esa. Al-Qur'annya di mana? Kenapa? Anda buka aja di dalam Al-Quran jelas. Al-Quran di mana? Halalan Anda jangan thayyiban. menganggap orang yang beda dengan Anda nggak punya Tuhan. Saya punya Tuhan. Ya, kalau punya Tuhan hadirin ketuhanan. Tuhan hanya milik Anda. Sekarang gini, Anda kan gimmick. Namanya Anda anak setan gitu. Mau nggak? Jangan personal, Bang. Boleh, Bang. Anak Anda. Oke, kita sampai di sana dulu. Kita sampai di sana dulu. Setan, anak Bang iblis. Novel, sorry. Bang Novel. Bang Novel, mohon maaf, kita Bang. fokus ke produk makanan, minuman, bukan ke personal. Ini namanya juga nama produk. Nggak bisa, nama itu adalah doa. Nama ini itu bicara nggak bisa produk. dibuat mainan. Nama itu nggak bisa dibuat begimik segitu Haknya aja. orang. Kita juga punya hak. Lihat terserah haknya orang. Ya, mau hak pakai. orang ini ada aturan. Ini Indonesia pun negara aturan nggak? Emang negara agama ini? Ini negara berdasarkan Oke, Bang Pancasila, Novel. negara berdasarkan Bang undang-undang. Novel, Negara Bang ini Ben, negara ini menarik. hukum, harus diatur dengan hukum. Oke. Anda mau hidup di Oke. mana? Makanan, Bang minuman Novel. Anda harus kalau baik. mau bebas, Anda hidup di komunis sono, di Cina, di PKI. Anda bebas. Ini Baik. negara ketuhanan yang Maha Esa. Bapak-bapak. Jangan sembarangan menamakan. Kita Bang kembali ke Novel, judul mohon kita maaf, ya. Bang. Ini Kita kembali ke pendidikan. judul kita. Bang Novel ditahan dulu, kita kembali ke judul kita dari bir sampai tuyul dicap halal. Kok tiba-tiba masuk nama setan? Kami juga heran. Itu dia. Sesaat lagi MUI kita harus jawab kembali, ya. pemirsa. Saya jeda. Apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? Waspadalah, kerja membungkuk, nyeri tulang belakang, nyeri di leher, sering pusing, dan penyebab sakit yang luar biasa. Waspadalah saraf terjepit, jika dibiarkan akan semakin parah. Mulai dari sakit kepala, impotensi, stroke, hingga kematian. Dr. Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. 7 khasiat Dr. Pillow: mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit, membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher, menghilangkan pegal otot di pinggang dan leher, melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher, meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak, meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang, dan meningkatkan hormon endorfin. Dr. Pillow, solusi bantal terapi terbaik. Minum dulu ya, Maria. Ya. Lebih enak kayak minum air putih, air mineral supaya lebih sehat malam hari ini. Itu dia. Kita coba ingin dengar sebenarnya aturannya seperti apa, karena paling tidak ini pertama kali disuarakan oleh MUI. Tapi kita ingin dengar dulu dari Pak Rofi seperti apa. Anda sepakat tidak? Kan ini pelaku UMKM yang juga punya juga produk sambal ya kan? Sambal apa tuh namanya? Itu dia. Jahanam, setan atau apa ini? Sepakat Saya ya? tidak? Monggo silakan. Oke. Terima kasih adik-adik mahasiswa, Habib Zen, Habib Kribo, Bang Novel, Bang Nara, Mas Akil, Yai Aminuddin. Nampaknya ini memang seru ya. Kebetulan saya ini adalah pelaku UMKM juga. Memang kadang-kadang teman-teman kita yang UMKM itu karena kan perlu modal, Mas. Karena perlu modal, kadang dagangan itu kadang juga nggak laku sudah masak. Akhirnya mereka berinovasi, sehingga membuat atau membranding namanya nama yang bikin orang penasaran. Karena pembeli itu ada 2, Mas, di Indonesia. Ada pembeli itu yang ketika namanya jelek, misalnya namanya itu berbau mistis atau yang tidak sesuai, misalnya pokoknya yang menurut agama itu jelek, mereka tidak mau masuk aja tidak mau. Tetapi ada pembeli yang karena penasaran. Misalnya rawon setan. Di Surabaya itu ada namanya rawon setan. Itu lama berdiri. Kalau di Kediri ada namanya rawon bidadari. Nah, dua-duanya ini nama yang baik atau nama yang buruk tadi itu ya sama-sama laris disukai karena produknya, zatnya itu satu halal memang.
Sehingga apapun yang dinamai, walaupun nama pocong, nama gendruwo atau nama-nama lain, karena itu labelnya halal, maka dia tidak terganggu dengan apapun, justru itu bikin penasaran. Rawon setan itu kiai, gus, pengasuh pesantren, ya juga makan di situ gitu. Maka pada kesempatan malam hari ini saya ingin lebih fokus kepada zatnya ya. Karena zat itu sangat penting, bahannya ini sangat penting, dan sudah ada yang menilai. Kalau saya baca, yang dipermasalahkan itu termasuk, saya bacakan ya, ini ada di label si halal. Jadi kalau mau lihat produk-produk halal itu ada si halal namanya. Saya bacakan contohnya, produk dengan nama menggunakan kata WEN yang sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI itu berjumlah 61 produk dan 53 produk. Artinya semua produk yang menurut asumsi baik itu yang disampaikan oleh Ustadz Novel Bamukmin itu sudah melalui tahapan-tahapan gitu. Nah, saya kira untuk sebuah nama biarlah itu menjadi asumsi atau penilaian dari masyarakat itu sendiri. Tapi Gus sendiri sebagai pelaku UMKM, kami juga ingin dengar langsung penamaan produknya apa, makanannya apa, filosofinya apa. Yang mana? Yang rawon setannya atau yang begini, kalau sejarahnya rawon setan itu kan identik dengan kegelapan, hitam, kan itu. Nah, terus di Kediri kenapa kok pakai nama rawon bidadari? Itu juga bagian dari strategi marketing juga. Kalau bidadari itu adalah cita-cita kita, kalau setan itu sebenarnya adalah musuh kita, kan gitu. Tapi kalau kita melihat dari filosofi agama, tapi kalau yang namanya makanan sekarang ini, contoh mie gacoan itu kan di dalamnya kan juga dirubah itu setelah mendapat peringatan, betul Pak Agil. Jadi ada nama-nama itu setan atau gendruwo itu level-levelan aja gitu loh. Jadi maksud saya MUI atau tokoh-tokoh jangan terpengaruh, jangan sampai terlalu membahas yang membuat makin ribet, makin gaduh. Biarlah itu menjadi penilaian masyarakat itu sendiri. Nah, ulama hanya mengedukasi aja. Meskipun sudah ada fatwanya, kan sudah disampaikan juga bahwa Fatwa MUI nomor 44 tahun 2020 begitu ya, mengatur secara jelas di sana bahwa tidak hanya penggunaan nama saja, tapi juga bentuk rasa yang terasosiasi dengan hal-hal haram atau dilarang secara syariat itu memang tidak bisa disertifikasi. Sudah muncul, harus dirubah kemudian fatwa ini atau bagaimana? Nah, begini, untuk menentukan halal saya kira sudah ada lembaga-lembaga. Bahkan tadi disebutkan ada 4 lembaga. Kalau memang 4 lembaga tadi sudah sepakat bahwa produk tersebut ini halal dan terus kemudian sudah dipublikasi dan dinikmati oleh masyarakat, maka jangan sampai itu dicabut. MUI kan bagian juga dari kelembagaan sertifikasi. Iya, ngerti. Kalau proses menuju halal itu misalnya dihambat tuh oleh MUI, tentu harus ada argumen dari institusi lain yang punya kompeten untuk menentukan barang ini halal atau haram. Ketika tidak ada sepakat bahwa produk ini tidak halal, ya tidak akan keluar itu label halal. Jadi saya pada kesempatan MUI menghambat. Apa? MUI menghambat. Enggak, artinya begini Mbak. Kalau produk itu sudah mendapatkan nih sertifikasi halal nih, walaupun namanya misalnya rawon setan. Sekarang di Surabaya rawon setan masih tetap dia ada label halal. Apakah mereka juga harus merubah yang sudah punya nama tadi itu? Nah, artinya gini, kalau yang sudah mendapatkan label halal, walaupun namanya itu misalnya bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nara atau Ustadz Novel, maka ini tidak bisa ditarik. Karena sudah mendapatkan polisi halal tadi. Kalau untuk yang belum, bagaimana? Kalau belum, Gus Robi, kalau belum. Nah, kalau yang belum nih, misalnya nih, kan di situ ada aturan nih. Misalnya ada aturannya. Saya berbicara aturan ya. Kalau aturannya memang dibuat sedemikian rupa dan disepakati oleh stakeholder ya, dalam hal ini pemerintah, MUI atau lainnya, ya monggo-monggo aja silakan. Kan begitu. Anda sepakat artinya? Tadi kan di awal enggak tuh, sekarang berarti artinya sepakat? Bukan,
dalam artian gini loh, saya ini kan masyarakat nih. Kalau Ikuti aja saya aturannya berpandangan, gitu ya. kalau saya berpendapat, kalau saya berpandangan, selama itu zatnya halal, ya dia halal. Oke. Satu contoh misalnya istri ini, qabiltu nikahaha wa tazwija bil mahril madkur. Perempuan yang asalnya haram menjadi halal, betul? Tapi ketika dalam bertengkar dalam rumah tangga misalnya, lalu seorang suami itu marah, hei wanita iblis, hei wanita setan. Waduh. Apakah itu Ini bisa disensor halal? semua nih kalau Seperti itu tayangan gitu loh, Mbak. kalimat-kalimat gini yang keluar bisa kita sensor Jadi semua ini, kalau Gus. zatnya itu halal, saya berpendapat ini kan karena bagian dari marketing aja sebenarnya. Baik. Sebelum kita ke MUI, Ini Bang Nara harus komentar dulu, Gus. Bang Nara harus komentar dulu karena tadi Bang Zian mengatakan ini hanya bagian gimmick semata. Jangan persoalkan, jangan malah dikipas-kipasin, diprovokasi. Ya kalau nama itu dalam Islam ya, kita ngomong internal Islam. Nama itu bukan sekedar kayak lagu, cuman sekedar nama. Nama itu kan ada maksud kan, menamai sesuatu kan ada tujuan baiknya kan. Nggak mungkin menamai sesuatu itu tujuannya jelek, pasti ada tujuannya baik. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk makanan minuman apalagi UMKM, ini kan dulu Pak Menteri Agama sempat akan mewajibkan ya Oktober tanggal 18 kalau nggak salah. Tapi ditunda sampai tahun 2026. No problem, masih panjang nanti diskusinya. Kita tidak boleh menyepelekan soal nama, apalagi makan minuman ini bukan sekedar keinginan kita ngedukasi anak kita, keponakan yang masih kecil-kecil. Oh ternyata nama lemper di Jawa itu bisa kita namai pantat sapi misalkan. Nggak bagus juga rasanya loh ya rasanya. Jadi ngedukasi, ini penting edukasinya. Bukan soal kita pinter ngakalin hukum ya. Oh yang penting kan zatnya. Oh ini persoalannya di nama. Yang dipersoalkan ini di nama sebenarnya. Kalau zatnya udah selesai itu. Meskipun tujuannya baik untuk menarik perhatian, untuk memikat customer dan lain-lain. Ya ini kan ada himbauan dari saya masih ingat beliau menyarankan ya kalau memang punya nama yang bertentangan dengan LP POM UI yang nggak usah didaftarin. Kan itu pernyataan siapa? Kenapa? Pernyataan siapa? Beliau ada di podcast saya dengar kok, saya catat semuanya. Nggak usah daftarin makanan minuman yang bertentangan dengan LP POM UI. Kan bisa merasakan kan aturannya begitu ada langgar misalkan. Jadi nama-nama ini juga sekedar bukan sekedar soal nama saja, tapi jangka panjangnya adalah bahwa sesuatu yang masuk ke tubuh kita itu namanya bagus, zatnya bagus, supaya nama halal itu bukan saja gimmick sesuai keinginan Habib Kribo. Jadi betul-betul memang dari bahannya, zatnya, namanya, kemasannya itu nyaman dimakan, halal thayyibah. Orang namanya asam urat ya. Makan kacang-kacang nggak boleh, makan daging ya yang warna coklat nggak boleh katakanlah. Itu nggak halal thayyibban. Tapi halal ini hanya salah satu syarat saja, belum tentu cocok. Dan sekarang namanya udah menakut-nakuti seperti itu, masa mau dimakan? Oke, sampai di sana dulu kita konfirmasi, betul tidak Pak Akil pernah menyatakan demikian Pak? Kalau kemudian sudah ada aturan yang begitu, artinya harus ikuti dong, bikin nama-nama yang harus sesuai dengan aturan fatwa MUI, betul Pak? BPJPH itu dibentuk atas amanat Undang-Undang 33 2014. BPJPH berdiri pada tahun 2017. Undang-undang menandakan ada dua transformasi ya. Transformasi otoritas dari yang sebelumnya dilaksanakan oleh MUI ke pemerintah. Dalam hal ini BPJPH. Transformasi yang kedua adalah dari voluntary ke mandatory, wajib. Jadi kewajiban halal penahapan pertama itu 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024 untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa sembelihan. Ini tinggal menghitung hari lagi kita akan menghadapi kewajiban halal untuk makanan, minuman dan daging. Nah, kita tahu bahwa makanan, minuman itu yang paling banyak dijual atau dikonsumsi oleh masyarakat itu asalnya dari unggas dan daging. Apakah unggas dan daging kita sudah halal atau belum? Nah ini yang perlu kita edukasi ke publik secara masif bahwa umat Islam yang besar di Indonesia, pelaku usaha juga banyak, apalagi UMKM. Apalagi UMK yang jumlahnya 90% dari komposisi UMKM. Jadi pemerintah selain melakukan edukasi, sosialisasi, literasi, edukasi dan publikasi dan fasilitasi anggaran khususnya untuk UMK supaya UMK yang jumlahnya 90% itu bisa dilayani sertifikasi halalnya melalui pembiayaan pemerintah. Karena pemerintah itu anggarannya terbatas,
melalui BPCPH, 2 tahun ini ada kuota 1 juta sertifikat halal gratis untuk UMK. Karena nggak cukup kita sinergi kolaborasi dengan kementerian, lembaga di tingkat pusat, BUMN, perbankan, Basnas, dan seterusnya, bahkan dengan pemerintah daerah untuk memfasilitasi UMK yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kenapa? Karena kita ini kan mayoritas penduduk muslim terbesar nomor 2 sekarang. Yang pertama itu Pakistan. Spending muslim itu untuk belanja 3 triliun US dollar. Itu adalah pasar yang menggiurkan bagi pelaku usaha. Kalau pelaku usaha tidak ikut tren global maupun tren domestik halal ini, maka pelaku usahanya akan ditinggal oleh konsumen. Konsumen itu ingin memilih produk-produk yang sudah bersertifikat halal. Menurut beberapa riset ya menyebutkan, hasil survei juga menyebutkan bahwa pertimbangan konsumen saat ini untuk belanja, untuk makan, pertimbangan yang pertama itu adalah halal atau tidak. Kemudian yang kedua baru rasanya enak atau tidak. Yang ketiga baru harganya. Tapi kalau halal kemudian enak, berapapun harganya dia bayar, dia mau beli gitu. Tapi kalau yang pertama dia sudah tidak halal, sudah nggak mau dia, Pak. Pak Akil, tapi sepertinya dengan upaya Kementerian Agama kami apresiasi Pak, luar biasa, ratusan diberikan produk, ya? gratis, bahkan mereka secara praktis bisa mengurus itu. Kami dengar mereka bisa mengurus itu sendiri tanpa harus langsung ke Kemenak, tapi mendapatkan pendampingan atau istilahnya self declare. Apakah itu yang kadang disalahgunakan, mereka mengklaim produk mereka halal, ternyata tidak sesuai dengan mekanisme prosedur di lapangan? Sejak akhir tahun 2021 kita mengeksekusi undang-undang yang mana undang-undang itu memberikan kesempatan kepada UMK untuk melakukan pernyataan mandiri pelaku usaha tentang kehalalan produk. Tetapi tidak hanya dinyatakan sendiri saja, tetapi disaksikan oleh pendamping. Pendamping yang kita latih melalui lembaga pendamping. Mereka ini menjalankan fungsi-fungsi audit juga, dalam tanda petik, untuk mengaudit produk, bahannya apa, bahan tambahannya apa, kemudian prosesnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, itu diaudit dalam tanda petik oleh pendamping. Kasus yang sekarang Pak, hasilnya baru dibawa itu kan ke dalam mekanisme Komisi Fatwa self-declare, Pak. MUI. Hasilnya dibawa ke Komisi Fatwa MUI akhir tahun 2021 sampai Desember 2022. Itu ada keputusan Majelis Ulama Indonesia untuk memfatwa halal produk self declare. Tapi setelah tahun 2023 awal Januari sampai sekarang, karena sudah ada komite fatwa produk halal yang khusus di self declare, itu ditetapkan kehalalannya oleh komite fatwa produk halal. Jadi ada satu komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia, satu komite fatwa produk halal. Komite produk halal ini khusus untuk memfatwa produk-produk yang self declare, kemudian yang komisi fatwa MUI untuk memutus ketetapan halal untuk produk-produk yang reguler. Meskipun bertentangan Pak, kemudian saya opini ingin kasih tahu kepada publik bahwa seperti apa yang self declare itu memiliki kriteria-kriteria tertentu. Pertama, produknya itu adalah produk-produk alamiah, tumbuh-tumbuhan, ya itu alamiah tuh, ya. Kemudian kedua, produknya tidak memiliki tingkat kritis yang tinggi, ya. Misalnya makanan dari laut, apakah harus disembelih? Kan tidak. Ikan itu halal. Ya, produk-produknya juga sederhana. Produknya juga tidak menggunakan teknologi. Kalaupun menggunakan teknologi, teknologinya sangat sederhana. Kalaupun dia menggunakan bahan-bahan lain, bahan-bahan campuran terigu segala macam, pastikan bahwa terigu, gula, dan lain sebagainya itu sudah mendapat sertifikasi halal. Jadi semuanya itu sudah halal, Pak. Semuanya itu sudah halal. Termasuk penamaan. Tinggal dinyatakan. Termasuk penamaan, Bapak. Lalu dibawa ke komite fatwa. Termasuk penamaan, Pak. Kalau kandungannya sudah semuanya halal. Nah, penamaan ini ya itu urusannya Majelis Ulama Indonesia, urusan komite fatwa. Nanti Pak Kiai Aminuddin ini yang akan menjelaskan soal penamaannya. Kalau dia sudah tetapkan halal,
BPJPH nggak bisa, Pak. Tapi kan untuk yang ini kan yang kemudian viral ini kan bukan melalui MUI, Pak Akil. Dua-duanya ada, nanti dijelaskan oleh Pak Kiamin ya. Ya, dua-duanya ada. Jadi tidak benar juga yang beredar di publik bahwa yang namanya yang macam-macam itu hanya dari Sepdekler atau Komite Fatwa, tapi ada juga dari Komisi Fatwa. Yang ya, kami Pak, gitu. Pak Akil yang sebenarnya mengerikan itu Pak, tadi saya sempat mencatat apa yang dikatakan oleh Zen Asegaf yang mengatakan kenapa sampai harus ada dua lembaga. Jangan-jangan cap halal label halal ini bisa dijual belikan. Untuk bisa dijual belikan demi keuntungan akselerasi capaian sertifikasi halal. Kita Saat harus akselerasi, ini Pak. sudah ada 5 juta lebih produk 5 juta lebih, Pak. Kita ada iklan 5 menit, Pak. Karena ada Sesaat lagi akselerasi yang dilakukan oleh BPJPH. Olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala. Kini hadir solusinya, Zeus Mini Bike. Berolahraga dengan Zeus Mini Bike memiliki banyak manfaat, diantaranya melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung, melatih otot kaki dan tangan, melancarkan metabolisme tubuh, membuang racun atau detox dengan berkeringat, melancarkan peredaran darah, meningkatkan kebugaran dan imunitas, meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik. Zeus Mini Bike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia, orang yang sedang sakit, atau yang mengalami stroke karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut. Rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Mini Bike. MUI, itu pertanyaan dari masyarakat. Barang-barang yang terasosiasi sesuatu yang menjurus kepada kekufuran, kemaksiatan dan atau yang dilarang secara syar'i, dan itu tidak bisa disertifikasi halal. Sebenarnya MUI tentu tidak bertanggung jawab terkait dengan klaim halal terhadap produk tersebut. Jadi sebenarnya dari sisi persyaratan semua ini adalah produk yang sudah halal. Oke. Gitu. Cuma masalah nama saja. Nah, Pak. yang buat ini adalah pelaku usaha mikro kecil. Yang mikro kecil ini difasilitasi pembiayaannya oleh pemerintah gratis. Supaya mereka tidak dibebani biaya untuk mengurus sertifikasi halal. Jadi mereka ini yang dibantu oleh BPJPH. Sebelum ke mahasiswa kita coba ke Pak Akil terlebih dahulu karena tadi masih terputus Pak Akil soal ternyata ada dua organisasi, BPJPH dan juga MUI, ada dua lembaga seperti itu. Ternyata Pak, malam hari ini banyak Pak pelaku UMKM yang nonton kita Pak. Ini banyak banget WA yang masuk Pak. Mas, tolong tanyakan bagaimana menyelesaikan kalau sertifikat halal itu sebanyak lebih dari 60 juta pelaku UMKM. Berapa lama prosesnya? Mungkin tidak cepat diselesaikan. Itu makanya kita perlu akselerasi kan. PR kita besar karena jumlah pelaku usahanya banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Sementara BPJPH itu punya keterbatasan kelembagaan. Saya ini cuma kepala dan badan. Nanti kalau jalan malam-malam dibilang apa tadi? Tuyul apa gitu, karena cuma ada kepala dan badan, kaki sama tangan nggak punya di daerah. Jadi bagaimana langkah kita? Kita memperbanyak stakeholder, bersinergi dengan berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di seluruh daerah dengan cara membentuk lembaga pemeriksa halal yang banyak, membentuk lembaga pendamping dan tenaga pendamping di seluruh Indonesia. Waktu tahun 2021 lembaga pemeriksa halal hanya cuma ada 3. LP POM salah satunya sebagai pemain lama. Jam terbangnya sudah tinggi, tambah 2 suku Pindo dan Supplier Indonesia. Pelaku usaha tersebar di seluruh Indonesia. Kalau dilayani oleh LPH 3 yang hanya ada di Jakarta, mengauditnya di Padang, di Aceh, di Sulawesi, berapa biaya ongkos pesawatnya? Nginep di hotel mengaudit 2 hari, 3 hari, berapa mahal? Makanya kita bentuk LPH yang banyak, yang basisnya di provinsi setidaknya, sehingga mendekatkan kepada pelaku usaha. Sekarang jumlah LPH itu sudah 78. Bayangkan dari 3 menjadi 78. Kerja orang gila yang begini nih. Kerja orang gila yang 3 menjadi 78. Kenapa? Karena kita ingin melayani jumlah pelaku usaha yang banyak itu, Pak. Kalau cuma 3 gimana kita bisa mengakselerasinya?
Jumlah lembaga pemeriksa halal dari 0 Pak, dari tidak ada menjadi 268. Dengan jumlah tenaga pendamping 100.000 lebih yang kita latih. Tidak mungkin seharusnya ya. Dengan ada self declare ini jadi solusi. Sehingga ada self declare, kemudian ada reguler, maka ada 5 juta lebih produk sekarang yang sudah bersertifikat halal. Dari target kita mau sampai 10 juta, Pak. Pak Akil, tapi begini Pak Akil, dari 5 juta itu yang kemudian sudah bisa disertifikasi halal, nampaknya kita masih ingat pada tahun 2023 ada salah satu produk yang kemudian mencirikan produknya sebagai wine halal begitu, dapat sertifikasi halal melalui self declare, tapi pada saat diuji oleh MUI dari 3 laboratorium hasilnya kadar alkoholnya tinggi Pak. Kebobolan ini bagaimana Pak? Ya, saat ini kan gimana ada aturan yang nggak diakali orang, Pak. Artinya kan mungkin bobol ya, Jadi Pak ya? memang potensi penyimpangannya pasti ada. Karena manusia itu bukan setan, manusia itu juga bukan malaikat, Pak. Kadang-kadang manusia itu bisa jadi malaikat, kadang-kadang bisa jadi setan. Kok setan lagi, Pak, malam ini? Iya, betul loh. Jadi ngeri Jadi gitu. manusia itu kan memang begitu, Pak. Ada penyimpangan. Makanya kita melakukan pengawasan yang ketat. Kalau dia menyimpang, kita kasih sanksi. Kalau memang terbukti, kita cabut sertifikatnya. Kita kasih. Sejauh ini sudah ada berapa yang kemudian dicabut sertifikatnya, Pak Akil? Kan nggak banyak, Pak. Dari 5 juta lebih produk yang bersertifikat halal saya cek tadi bersama teman-teman kami tadi udah ketemu konsolidasi dengan berapa jumlahnya, Pak Akil? 0,003%. Dari 5 juta? Dari 5 juta itu berapa yang ada nama-nama itu. Nama-nama itu cuma ada, mohon maaf, bukan cuma, hanya ada nama 151. Ya, 151. Itu ternyata setelah didiskusikan, ada yang dikecualikan, ada juga yang tidak dikecualikan sesuai dengan fatwa MUI. Itu kan kewenangan saya, nanti Pak Kiai Amin yang menjelaskan gitu ya. Jadi kita itu sudah proper banget gitu, udah proper banget, udah comply banget. Pak Akil, kami sangat menghargai mekanisme potensinya sangat kecil sekali. Potensinya sangat kecil, tapi ternyata pelaku UMKM permintaannya tinggi sekali. Permintaannya tinggi. Pertanyaannya, makanya, Pak Akil, hikmahnya daripada viralitas ini, ayo kita bareng-bareng, ayo kita gotong royong, saling bantu-membantu, sinergi, kalau kolaborasi. Kita ini sudah mendapat pengakuan internasional bahwa halal Indonesia itu sudah diakui oleh Saudi, Turki, Iran. Tepuk tangannya boleh dong mahasiswa, kasih tepuk tangan dulu dong. Saya kemarin baru pulang dari Maldives, dari Maladewa, mendapatkan penghargaan GIFA. GIFA itu Global Islamic Finance Award dari Cambridge, London, yang lembaga yang punya reputasi, punya prestisius internasional ya. Kepala negara, kepala pemerintahan, badan-badan internasional itu mendapatkan penghargaan dari bidang finance dan halal. Indonesia mengalahkan 3 nominasi negara lain di bidang sertifikasi halal. Jadi kita udah mendapat penghargaan dari dunia internasional. Ini paten banget, Pak. Tapi paten kami banget ini, harus kita rayakan bersama. Tapi Pak Akil, kalau kemudian menyangkut makanan dan juga minuman ini kan sensitif ya kan. Ini mudaratnya juga cukup besar, karena nggak cuma dunia nih, akhirat nih urusannya nih ya. Itu dia, Pak Akil. Minum dulu boleh Pak Akil? Karena saya sambil nanya juga Pak Akil. Boleh nggak setengah detik aja? Dari Bang Nafas. Setengah detik kagak bisa nanya, Mas. Maka saya usul nih, ada degung gini, kalau polisi nangkap maling biasa aja, tapi kalau maling tangkap masyarakat jadi berita. Maka saya usulkan, yang nangkap pelaku yang melanggar itu jangan masyarakat seperti hari ini yang nangkap media sosial. Kalau yang nangkap bapak udah biasa aja, tapi kalau nangkep nanti suatu saat nangkep media sosial atau nangkep saya di media sosial baru heboh. Supaya nggak heboh, silakan bapak yang nangkep sendiri, umumkan setiap bulan, umumkan lo dari ini. Ada 150 banyak juga loh itu sebenarnya. Ya, tapi yang nangkep jangan media sosial, heboh nanti karena seolah-olah itu kebobolan katanya timnya kan. Terbatas, Mas, timnya terbatas. Nanti usul pada Prabowo dilipat gandakan nanti LPH-nya maupun komite fatwanya, supaya semakin banyak yang ketangkep yang main-main kayak gini, karena ini berurusan dengan mayoritas muslim. Kalau nggak serius dikira main-main Pak dengan umat, Pak. Itu aja usul saya. Baik, boleh kita ke mahasiswa. Pak Akil tadi mau minum jadi batal kan? Silakan Pak Akil sambil minum, kita boleh kasih ke mahasiswa dulu Pak Akil. Mahasiswa ingin bertanya langsung. Iya, ada yang ingin bertanya, silakan monggo. Selamat malam. Saya Raka Maulana Pratama dari Swins. Kan kalau misalnya kita lihat nih ya dari nama-namanya wine, tuak itu kan arahnya ke negatif ya. Nah, tapi kalau dari
argumen-argumen tadi, saya dengarnya tuh kayaknya sah-sah aja sih kalau misalnya buat konsumen, menarik konsumen gitu. Tapi kan kalau kita lihat nih Gen Z nih ya, kalau misalnya apa-apa yang nyentrik, yang unik, pasti langsung dibeli tuh Pak. Nah, kalau misalnya kita beli, kita konsumsi, itu kita jadi kafir gak Pak kira-kira? Nah. Astagfirullah. Nah, ini langsung Kiai Aminuddin nih harus jawab nih. Monggo silakan Pak Kiai. Auto kafir nggak ya gitu ya? Gen Z pertanyaan emang kayak gini kalau Gen Z. Silakan Pak Saya Kiai. tidak jawab ini langsung, tapi saya mulai dari tadi. Lo boleh dijawab dulu Pak, silakan Mas- monggo. Langsung dijawab dulu Pak. Langsung dijawab dulu Pak. Oh, dijawab tentang ini. Oke, monggo, Ya, silakan. tentu soal kekafiran itu tergantung kepada hati. Hati itu beriman atau kufur. Ya. Ya, ini soal nama, ini nanti akan saya jelaskan. Ya, kenapa mesti ada fatwa tentang tidak boleh penggunaan nama yang yang mengandung kekufuran, maksiat, pornografi dan lain sebagainya. Ini semua adalah latar belakangnya. Jadi saya jelaskan. Dulu ya, di tahun awal 2000-an itu terjadi sebuah revolusi dalam industri pangan. Dan salah satu ciri revolusi industri pangan itu adalah berkembangnya apa yang disebut dengan teknologi flavor. Flavor itu adalah cita rasa yang direkayasa tanpa harus bahan baku asli. Anda makan permen rasa anggur, itu bukan dari anggur asli. Karena dari anggur asli nggak mungkin harganya 100 rupiah. Anda makan permen rasa anggur itu adalah flavor anggur ditambah gula, ditambah air, ditambah aroma. Maka Anda makan seolah-olah Anda makan anggur. Padahal itu bukan anggur. Itu hanyalah sebuah kimiawi sintetik yang direkayasa seolah-olah menyerupai rasa anggur dan mendekati rasa anggur. Nah, dan semua makanan minuman kalau Anda masuk ke supermarket, Anda masuk ke mie instan, masuk ke ciki-cikian, Anda masuk ke susu segala macam, Anda lihat ingredientnya, Anda akan ketemu dengan kata flavor, rasa. Ya, Anda masuk ke resto yang ada teh-teh gitu, ada satu counter kecil dia punya produk sampai 60 jenis teh gitu ya, atau jenis rasa gitu. Itu adalah flavor. Dan flavor itu hanyalah sebuah kimia sintetik yang bahannya asli, yang bahannya bukan asli, dia hanya kimia. Nah, secara teoritis itu bisa dibuat mie instan rasa babi panggang, tapi bukan dari babi. Ciki rasa babi, apalagi itu ya, barbecue babi misalnya. Belum ada itu ya, tapi ya Pak. Belum ada tapi ya Pak. Dulu ada yang mengajukan, Pak, bagaimana kalau saya buat mie instan rasa sup babi, tapi bukan dari babi, karena itu adalah pakai flavor, gitu loh. Rasa yang direkayasa sehingga menyerupai rasa dengan sup babi, babi panggang dan lain sebagainya. Pakai kaldu babi, Pak ya? Nah, tidak, itu aja flavor tadi, hanya flavor ya. saja. Kalau menurut MUI bagaimana kalau yang Nah, kasus pertanyaannya tadi, mana yang lebih kita pilih? Minyak samin cap babi atau minyak babi cap unta? Serba salah Pak, ini buah si malakama nih pilihannya. Nah, nggak bisa kan? Kalau disebut minyak babi cap unta gitu kan, atau minyak samin cap babi gitu kan, maka ini kita larang. Dua-duanya itu ya berarti ya? Penamaan gitu. Maka boleh pakai kita larang, Bang Zen. Dengar, sebentar. Kita larang supaya itu pemirsa bukan, dengar Pak. Saya jelaskan dulu sampai tuntas. Kita larang itu dalam arti kita tidak sertifikasi. Kenapa? Ya, tidak kita anjurkan sertifikasi. Pertama, itu akan membingungkan masyarakat. Bagaimana masyarakat membeli mie instan rasa babi panggang kemudian ada tulisan halal. Yang kedua, kita mengedukasi masyarakat. Masyarakat kita harus diedukasi. Gitu loh. Emang ada mie babi panggang? Hah? Mie babi panggang ada? Justru kita tidak sertifikasi. Minta sertifikasi halal ada? Ada. Dulu ada, awalnya ada. Yang Siapa yang menunjukkan beli? itu. Maka kita buat aturan ini tidak bisa disertifikasi. Apakah itu haram? Kita tidak katakan itu haram karena belum dibuktikan, belum diaudit. Apakah itu halal? Itu juga tidak halal karena kita belum buktikan kehalalannya. Hanya kita katakan tidak kita bisa sertifikasi halal. Karena kalau disertifikasi halal itu nanti akan membingungkan masyarakat ketika masyarakat membaca ada produk mie instan rasa babi panggang, kemudian ada label halal di sebelahnya. Itu yang menjawab mengapa nama kemudian menjadi salah satu faktor penting. Nah, kemudian bentuk. Bentuk itu bisa ada permen dibuat bentuk, ya. Bentuknya itu bentuk babi, bentuk anjing, bentuk apa segala macam.
Nah ini kalau dibolehkan, maka anak-anak kita makan permen. Oh bentuknya babi nih, dimakan begitu. Bentuknya anjing nih. Nah, itu mengedukasi umat Islam. Ya, kalau dalam bahasa agamanya, kalau Habib nanya dalil, itu dalilnya adalah saddud dzari'ah namanya. Ya, bukan ayat Al-Qur'an, fikih itu. Itu usul fikih. Namanya saddud dzari'ah. Fikih ya. Ya, itu dalilnya itu pakai saddud dzari'ah, Habib. Nah, yang ketiga adalah aroma atau rasa, ya. Seperti Black Forest, itu menggunakan rum. Rum itu adalah sejenis wine. Nah, rum itu bisa direkayasa tadi dengan flavor tadi, ya. Dengan flavor tadi sehingga bisa dibuat rasa rum tapi bukan dari whisky, bukan dari wine. Ya. Nah, apakah itu halal? Bahkan sekarang, Bib, itu bisa dibuat minuman. Ya, bukan fermentasi anggur, bukan fermentasi kurma, bukan fermentasi biji-bijian yang mengandung karbohidrat sehingga dia mengandung alkohol, tapi cukup ada flavor rasa whisky, kemudian bisa diaduk seperti extra jus gitu, katakan diaduk gitu. Nah, itu bisa dibuat minuman rasa whisky, rasa rum, rasa angciu, rasa macam-macam jenis wine tanpa menggunakan bahan wine. Nah, ini yang kenapa kita tidak sertifikasi. Jadi bukan kita katakan itu diharamkan, bukan. Jadi beda. Kalau diharamkan, benda itu dihukumnya haram. Kenapa menolak sertifikasi? Kalau memang itu nggak haram? Karena dalam sertifikasi halal itu bukan hanya bahan dan proses, ya, tetapi penamaan, ya, supaya apa? Supaya clear di masyarakat bahwa halalnya ini betul halal, ya, sehingga tidak membingungkan. Yang saya katakan tadi, saddud dzari'ah tadi, ya. Kalau misalnya ada produk tadi minuman rasa wine, ya, tapi dia bukan dari hasil fermentasi anggur, kurma, itu persoalannya. Nah, jadi ini kenapa nama, bentuk, aroma, rasa itu tidak kita sertifikasi. Ya, kalau mau disertifikasi itu diganti. Nah, penamaan ini kemudian berkembang. Ya, penamaan ini berkembang. Ya, ada satu kopi yang sangat terkenal di masyarakat. Itu dulu mengajukan nama kopi selingkuh, gitu kan? Kopi apa namanya? Ya, kopi selingkuhan. Ada mie, ya, mie gacoan, itu ada mie macam-macam gitu kan. Itu ada yang berbau pornografi, berbau perzinahan, berbau kemaksiatan. Nah, maka ini tidak boleh. Maka kita buat sebuah rambu-rambu, ya, Majelis Ulama rambu-rambu, bahwa untuk nama dari satu produk yang akan disertifikasi halal, bentuknya, rasanya, aromanya itu tidak boleh mengandung kekufuran, mengandung kemaksiatan, pornografi, dan atau bahan-bahan yang diharamkan. Tujuannya edukasi, ya? Tujuannya edukasi, dan itu juga saddud dzari'ah. Saya bingung bentuk tadi, sampai permen bentuk babi diharamkan. Yang diharamkan dari babi itu makan dagingnya, tapi kita tidak boleh mengharamkan eksistensinya. Tidak diharamkan. Iya. Kan sebagai kata-kata saya, kenapa harus paranoid dengan bentuk? Kenapa tidak, bukan begini. Bukan diharamkan, beda antara tidak disertifikasi dengan diharamkan. Itu dua hal yang berbeda. Disertifikasi kan nggak lebih bagus kan daripada liar. Jadi kesannya apa? Ada pembeda gitu kan. Kenapa sih dengan bentuk babi? Nama babi itu juga makhluk Tuhan. Kok sepertinya di Islam ini bentuk babi ini makhluk terkutuk gitu loh. Sampai bonekanya nggak boleh. Itu yang saya bayang, itu aja. Soalnya yang diharamkan di babi itu makan dagingnya aja. Monggo dijawab dulu, Pak Kiai. Ya, begini ya. Persoalan halal dan haram, ulama sepakat bahwa halal dan haram itu adalah hal yang pertama diketahui dan harus diikuti oleh seseorang setelah dia bersyahadat. Dan halal dan haram itu dalam Islam sudah jelas, al halalu bainun wal haramu bainun. Wa ma bainahuma amrun mustabihat. Ya. Faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Itu jelas hadis Nabi. Yang halal jelas putihnya, yang haram jelas hitamnya. Antara keduanya ada wilayah abu-abu yang namanya mustasyabihat. Barang siapa yang masuk kepada wilayah abu-abu, maka dia masuk kepada wilayah yang haram. Kalau ada mie instan rasa babi panggang, itu kan syubhat. Cuma saya belum tahu tuh kalau ada orang pakai itu mau bangkrut usaha. Ya, itu kan syubhat. Pakai merek babi panggang jual di Indonesia nggak laku, bangkrut. Nah, karena itu syubhat,
ya itu masuk wilayah haram. Itulah dasarnya. Gitu, Bib. Ya cuma tadi saya berpikir kalau orang mau dijual di Indonesia pakai merek mie babi panggang ya bangkrut besok udah nggak ada yang beli. Belum tentu. Belum tentu. Kalau dikasih halal ngapain? Kan tadi generasi Z bilang kami suka tuh dengan yang nama-namanya unik ya. Ya kan seperti itu, Bib. Ya sudah. Sudah nyala, Gus? Ngapunten, kalau tadi itu kan contoh memang babi kan memang haram ya. Sudah disebutkan di dalam ajaran agama kita. Tapi ketika itu nama seperti kayak misalnya kopi jahanam. Misalnya seperti itu kan jahanam itu kan bukan makanan seperti yang disampaikan oleh Yai. Nah bagaimana dengan itu Yai? Ini kan bagian dari strategi marketing tetapi zatnya halal Yai. Misalnya kopi iblis karena saking ngerinya kopi tadi itu atau mie iblis kayak begitu-begitu tuh ya. Nah ini kan beda dengan contoh yang Yai sampaikan tadi itu misalnya bentuknya babi. Kalau babi kan memang jelas ya. Atau mie Fir'aun itu ya. Kan kayak Oke, kalau ini nampaknya perlu penjelasan yang cukup detail ya Pak Kiai ya. Dijawabin nanti usai jeda ya. Sesaat lagi tetap bersama kami di Catatan Demokrasi. Jahanam. Olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala. Kini hadir solusinya, Zeus Mini Bike. Berolahraga dengan Zeus Mini Bike memiliki banyak manfaat, diantaranya melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung, melatih otot kaki dan tangan, melancarkan metabolisme tubuh, membuang racun atau detox dengan berkeringat, melancarkan peredaran darah, meningkatkan kebugaran dan imunitas, meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik. Zeus Mini Bike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia, orang yang sedang sakit, atau yang mengalami stroke karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut. Rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Mini Bike. Selain tadi masalah aroma, nama, bentuk, Gus Rofi juga mempertanyakan kalau dengan istilah, mohon maaf ini ya, jahanam, kemudian bidadari tadi kan, kemudian mohon maaf misalnya mie ayam kampus, Pak Kiai, apakah itu juga diatur secara rinci pemilihan atau diksi itu? Iya, di dalam fatwa 44 tahun 2020 kita itu juga ada pengecualian tentang nama. Misalnya adalah nama-nama yang sudah mentradisi dan sudah dikenal. Tadi Habib Zen menyebut bir peletok. Bir peletok itu pengecualian karena memang itu adalah minuman tradisional Betawi yang memang namanya bir. Tapi bir peletok begitu. Itu sudah banyak sertifikasi. Nah, tadi yang Pak Kepala Badan sampaikan, ada 150 yang di search engine gitu kan, ketemu kata wine, ketemu kata bir. Itu ternyata banyak yang itu namanya bir peletok. Nah ini yang pegiat media sosial kita berterima kasih atas temuan mereka, tapi juga tidak digeneralisir. Ya begitu di search engine ada bir, oh semua berarti ini ada kok ada bir gitu. Padahal di situ ada bir peletok. Dan bir peletok memang disertifikasi halal dan itu banyak yang kita sudah sertifikasi halal. Wine misalnya, tidak kalau kita search engine wine, itu pasti akan ketemu di si halal itu kata wine, W-I-N-E. Ya, tetapi wine di situ bukan minuman dan bukan rasa juga, sebab ada warna namanya red wine. Ya, ada lipstick produk dengan nama red wine. Ya, merah wine, ada merah delima, ada merah marun, ya kan? Nah, red wine itu tidak masalah karena itu bukan nama dari produk, bukan rasa dari produk. Diksi tadi, Pak Kiai, diksi tadi jahanam, kenapa iblis. Kalau bir peletok diizinkan, yang lain tidak boleh? Ada, yang lain. Kalau misalnya bakso, bakpao, bakpia, itu itu kan sebetulnya babi kalau menurut bahasa Chinese. Orang mau pakai minuman bir 0% kalau bir peletok boleh? Nah, kalau bir peletok itu tidak ada alkoholnya. Ya, bir 0, intinya nggak ada alkoholnya. Boleh apa nggak pakai nama bir? Tidak ada alkoholnya. Dia minuman pakai merek nama bir. Kalau dia bukan minuman tradisional yang sudah mentradisi seperti bir peletok begitu, tidak boleh.
Kalau bir peletok orang sudah tahu ketika menyebut bir peletok ya itu adalah minuman tradisional. Minuman tradisional. Nah, Yai berarti ada pengecualian kan begitu. Makanya itu pertama. Saya ada sebutkan ada beberapa pengecualian. Ya. Jadi ada pengecualian tadi ya yang sudah bernama. Kedua pengecualiannya itu ya tadi yang tidak terkait dengan makanan minuman tadi seperti ada red wine tadi. Ya. Itu bukan bukan wine. Begitu. Karenanya ketika search engine menemukan kata wine, kata bir gitu harus diperiksa lagi lebih dalam, dibuka itu SH-nya, sertifikat halalnya, itu jenis produk apa tuh gitu, jenis produknya lipstick atau jenis produknya makanan minuman gitu. Nah, seperti itu. Nah, Yai berarti ngapunten. Tadi kan saya menyampaikan, saya mungkin karena tidak tahu, karena saya ini pelanggan rawon setan kan. Nah, yang menjadi masalah itu kan nama ternyata. Tapi kalau saya adalah zat, kan gitu Yai. Namanya apapun namanya, tetapi kalau zat sudah melalui tahapan-tahapan dan dinyatakan halal, maka dia harus halal bunyinya. Nah, sekarang pertanyaannya Yai, apakah rawon setan itu mendapat sertifikasi halal? Terus kalau misalnya yang punya rawon setan atau mie iblis atau kopi jahanam itu kan panas Yai, neraka jahanam. Itu memang strategi marketing Yai. Nah, jadi menurut Yai, ketika rawon setan, mie iblis, mie judes, mie genderuwo, dia mengajukan sertifikasi halal, tapi zatnya halal, produknya halal dan sudah diteliti melalui lembaga-lembaga terkait. Bagaimana menurut pandangan MUI? Ngapunten ya? Iya. Jadi kalau dia mengandung nama-nama kekufuran, kemaksiatan dan juga pornografi seperti iblis, setan, ya ada rawon setan di Surabaya, ya itu kita tidak katakan itu haram, tapi juga tidak kita katakan itu halal. Karena untuk mengatakan itu halal, kita harus ada proses audit dan kemudian ada fatwa. Nah, tetapi produk tersebut tidak bisa disertifikasi. Kalau mau disertifikasi, silakan diganti namanya menjadi rawon malaikat misalnya. Menang dah rawon bidadari. Kalau merek, oke, Ya, Bang Nara, silakan mau Bang nanya? Nara. Gini, coba kita nggak bicara masa lalu, kita masa depan ke depan. Saya kalau mendengar cerita dari ketua badan, kepala. Badan penyelenggara, saya jadi pengen lihat ke depan. Bagaimana kalau ribuan 60 juta berapa tadi permintaan tadi, kemudian kemudian mendapatkan sertifikat halal. Lah sekarang nih, saya penasaran nih, bagaimana kalau makanan, minuman yang tadi disertifikat halal, kemudian mensponsori, membiayai acara yang non halal. Saya contohkan nih, di Solo belum lama ini heboh juga. Karena festival makanan halal yang mensponsori adalah kecap yang memiliki sertifikat halal. Bagaimana itu? Mau apa? Kepala badan silahkan. Halo, saya uji nih bertanya nih. Ya, saya kira tidak merubah. Saya pikir ya nggak ada masalah. Hukum itu ada pada perbuatan, ya. Yang kita lakukan fokus adalah sertifikasi halal, ya kan? Contoh, ada produk yang sudah sertifikasi halal, tapi ternyata produksi tersebut adalah produk Israel atau berafiliasi dengan Israel dan dia membantu Israel. Kan sama ya komparasinya kira-kira. Ya. Nah, bagaimana terhadap produk tersebut? Produk tersebut makannya, perbuatan makannya itu halal karena untuk dimakan halal. Tetapi karena dia makan itu, keuntungannya untuk menjadi peluru buat saudara kita yang di Palestina, nah maka itu bermasalah. Ya, jadi masalahnya bukan masalah sertifikat halal. Sertifikat halalnya tidak bisa dicabut. Itu memang halal. Dua kasus yang berbeda. Seorang itu produk dua hal yang halal berbeda. terus ngasih bantuan orang lain. Gitu. Nah, jadi berbeda antara makanannya dengan dia membantu orang jahat. Dengan dia membantu. Dengan sponsorshipnya. Saya jawab dulu. Karena saya bilang kecap yang memiliki sertifikat halal membantu, nama acaranya adalah festival makanan non halal. Kan jelas sekali itu. Yang sertifikasi halal memsponsori acara yang non halal, ada tulisannya di backdropnya. Kecapnya tetap halal. Hal yang berbeda ya. Nah ini dulu yang biarmu yang jawab. Iya, kecapnya halal. Tapi perbuatan produsen tadi membantu sponsor yang tidak halal itu
tidak Lain menjadi kasus haram. tadi. Itu perbuatan dia membantunya itu yang mungkin masalah. Masalah Jadi haram. antara makanannya yang tidak, yang memang halal, Dua hal yang berbeda, dengan Bang Nahran. perbuatan dia membantu. Bukan persoalannya pada acara itu backdrop di Jalan Gede itu ada logo halalnya, padahal acaranya itu festival makanan non halal kan. Setelah lucu viral menurut langsung saya. diturunkan waktu itu. Sudah langsung sudah Pak Kian diklarifikasi. ingin menambahkan? Ya, selain kita memberikan sertifikasi halal, itu juga kita menganjurkan kepada pelaku usaha untuk memberi keterangan tidak halal kepada produk-produk yang memang tidak halal. Ya. Jadi kan kita yang mengatur produk-produk yang wajib bersertifikasi halal, ada juga produk-produk yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Satu. Kemudian yang kedua, ada sertifikat halal, ada keterangan tidak halal atau non halal, atau diberi simbol-simbol yang menunjukkan makna bahwa itu tidak halal. Karena konsumen kan punya pilihan. Bagi konsumen yang ingin mengkonsumsi yang halal, silakan mengkonsumsi yang halal. Kalau konsumen ingin konsumsi yang memang itu adalah bagian dari Produk haram. bahan yang apa yang memang dia konsumsi, misalnya daging apa ya, dan minuman mungkin saya nggak tahu ya, ya pelaku usaha harus memberi penjelasan. Seperti saya kemarin di Jepang, saya lapar banget nih, susah cari makanan halal. Saya lari ke rumah makan Pakistan, saya sama teman-teman saya. Asumsi saya rumah makan Pakistan Pasti itu halal. halal. Tapi dia stop. No halal gitu, no halal gitu. Suruhnya pergi ya. Kejujuran pedagangnya, Pak. Itu adalah pelaku usaha, pelayan usaha yang jujur, Pak. Sekarang kita ingin pelaku usaha Indonesia mau Juga jujur seperti apa itu. tidak. Kalau dia tidak halal, kasih tahu dong, ini tidak halal. Kasih simbolnya apa, ini tidak halal. Itu adalah diatur juga di dalam regulasi kita gitu. Jadi bukan hanya sertifikat halalnya saja, tapi dia memberi keterangan, memberi penjelasan secara terbuka kepada masyarakat, ini tidak halal, ini halal. Bukan Jadi masalah BPJBA cuan juga aja. sudah mengedukasi, Bang Novel. Saya melihat di sini ada kelucuan aja loh. Ini seperti ada kompetisi antara MUI dan lembaga apa tadi yang satu lagi Departemen BPJBA. Agama. Seperti yang satu Islami, yang satu nggak Islami ya. Waktu di saat Departemen Agama memberikan izin halal, MUI seperti, oh saya nggak tanggung jawab. Loh, kenapa dengan harus bahasa itu? Seperti agama itu bukan Departemen Agama, bukan Islam. Jadi ada statement-statement MUI yang harusnya apa? Nggak perlu apa ya, membenturkan itu masyarakat. Jadi dua-duanya juga lembaga keislaman. Dan kita yakinkan, rakyat nggak perlu ragu. Andai kan dari Departemen Agama menghalal, selesai ikut. Dan kalau nanti dibenturkan persaingan, seperti persaingan apa ya? Maaf lagi loh. Ini kan jutaan barang ini. Duitnya berapa itu? Nanti orang berpikir ke situ aja. Jadi jangan dikesankan apa ya? Lucu lah kalau saya lihatnya Jadi seperti lempar-lemparan berapa gitu ya. orang atas saja lah. Baik, seperti apa yang saya nyatakan di awal, ini kan tentang edukasi. Lawan edukasi adalah penyesatan. Ketika seseorang sudah membiasakan dengan nama-nama yang buruk, seperti tadi Kiai Aminuddin juga sebutkan, bahwa Yupi saja yang berbentuk cecak, itu bisa anak-anak nanti memakan cecak. Ini juga nama-nama yang buruk, wine ataupun tuak dan lain sebagainya, ini akan menggiring penyesatan kepada khususnya Gen Z ini. Yang ingin tahu, yang ingin mengeksplorasi daripada Gen Z-nya ini untuk mencoba. Nah, ketika sudah mencoba, ini sangat berbahaya. Akhirnya dianggap ada penyamaran dengan wine yang halal dengan wine yang haram. Ini sudah menjadi dilema di masyarakat. Ada dua produk, wine yang halal dan yang haram. Ini sangat menyesatkan. Dan kalau sudah menggeser, ini ada promo-promo yang ditunggangin oleh produk-produk yang haram untuk mereka mendapatkan legitimasi bahwa wine itu nanti sudah seperti biasa dan masyarakat nggak awam dan mereka anak-anak muda ini akan terjerumus ke sana. Ini penyesatan. Makanya MUI memberikan edukasi, memberikan arahan pendidikan itu bagus untuk masyarakat ini jangan sampai terjerumus kepada penyesatan. Dan ingat,
Gen Z ini adalah sasaran tembak daripada produk-produk haram. Karena kenapa? Sudah lebih daripada 23% Gen Z ini sudah mengkonsumsi daripada produk-produk halal. Bang, ini Gen Z semua bang ini bang. Nah ini. Betul ya. Nah saya juga menyampaikan, hati-hati kalau sudah masuk produk haram, apalagi ini kita fokus, ini masalah minuman. Kalau bukan masalah minuman keras, itu mungkin clear. Tapi ini masalah minuman keras. Masalah minuman yang haram, masalah minuman yang beralkohol, itu nggak pernah clear. Karena namanya sudah identik dengan yaitu minuman yang sangat memabukkan, minuman yang sangat minuman sangat haram. Dan jangan dibilang nggak bisa menuju kepada kekafiran gara-gara minuman. Ingat, Syekh Barseso itu adalah kiai besar. Boleh dikatakan ilmunya bisa jalan di atas air, boleh dikatakan seperti itu. Akan tetapi dia dibujuk oleh seorang setan yang untuk dia melihat ada seorang yang waliullah yang ibadah, dia kepengen seperti itu, kata setan. Kalau itu udah lulus ujian, kalau lulus ujian minum bir dulu. Pak Kiai. Begitu sudah minum minuman keras, akhirnya dia berzina, akhirnya dia membunuh anak zina, akhirnya dia melakukan maksiat, dan akhirnya ketika sudah mau mati, dia datang setan membujuk untuk menyembah setan. Akhirnya peminum minuman keras ini akhirnya mati kafir. Pak Kiai Aminuddin. Sejauh itu nggak sih Pak Kiai? Silakan Pak Kiai. Baik. Jadi saudara-saudara sekalian, persoalan sertifikasi halal itu adalah satu persoalan yang orang melihatnya mungkin sederhana. Tadi Habib Zaid mengatakan kenapa enggak yang disertifikasi yang haram saja. Justru persoalannya adalah yang ini tidak jelas apakah ini halal atau haram yang beredar itu. Saya dulu mengajar di IPB Bogor, ada profesor daging. Saya tanya, Anda Prof kuliah S1 di mana? S1 Fakultas Pertanian IPB, S2 di Cambridge di Amerika. Jurusan apa? Jurusan daging. S3 di Australia, jurusan daging. Saya ketawa. Ini kok S2, S3 sampai profesor daging. Ternyata orang seperti ini penting. Kenapa? Karena sekarang daging apa saja bisa diolah menjadi sosis, menjadi bakso, menjadi abon, menjadi kornet, menjadi apa saja yang aroma, rasa, bentuk, rupa sama dengan daging sapi. Daging babi, daging tikus, daging apapun bisa diolah, direkayasa dalam bentuk yang seperti itu. Belantara masalah halal. Karenanya itu tidak sulit menentukan daging itu halal atau tidak. Daging bakso itu daging apa? Itu kan sudah banyak kejadian. Satu. Bahkan sampai air mineral, air putih. Air mineral dalam kemasan. Anda lihat, bisa ada logo halalnya. Kenapa air putih harus dihalalkan? Tanpa belajar fikih juga tahu semua air putih halal. Tetapi ketika air putih, air ini sudah dimasukkan dan diolah menjadi air dalam kemasan, air minum dalam kemasan seperti ini ada proses filterisasi menggunakan karbon aktif. Karbon aktif itu bisa menggunakan batok kelapa, tapi bisa juga menggunakan tulang hewan. Nah, tulang hewan apa? Hewannya hewan halal atau tidak? Ini persoalan sekarang. Air putih sudah jadi persoalan halal, Bib. Gitu. Saya bingung, Kiai. Ini kerjanya ilmu ini kayak apa nih capeknya? Oh, itu dia. Bentar dulu Pak, jutaan item. Ini kerjanya cuma ngasih merek aja atau besok dicek lagi? Begini maksud saya Kiai. Ini terlalu banyak item yang begini Bib. Ini kan kita saya bingung, kerjanya saya nggak mampu. Nah, itu belum bahasan ini memang nggak akan ada habisnya. Belum lagi makanan, Kiai. Ada lagi apa, Pak Kiai? Ada lagi apa? Ada lagi apa? Juga terlalu banyak juga yang kita bingungkan juga karena banyak juga yang mau lewat. Kita kasih jeda dulu saat lagi, kami akan kembali untuk Anda. Apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? Waspadalah, kerja membungkuk, nyeri tulang belakang, nyeri di leher, sering pusing, dan penyebab sakit yang luar biasa. Waspadalah saraf terjepit, jika dibiarkan akan semakin parah. Mulai dari sakit kepala, impotensi, stroke, hingga kematian. Dr. Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. 7 khasiat Dr. Pillow: mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit, membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher,
menghilangkan pegal otot di pinggang dan leher, melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher, meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak, meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang, dan meningkatkan hormon endorfin. Dr. Pillow, solusi bantal terapi terbaik. Bapak-bapak, terima kasih banyak sudah hadir di Catatan Demokrasi. Saya Andromeda Mercury. Saya Maria Segaf, kita berdua pamit. Pemirsa, kita jumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Sampai jumpa. Olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala. Kini hadir solusinya, Zeus Mini Bike. Berolahraga dengan Zeus Mini Bike memiliki banyak manfaat, diantaranya melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung, melatih otot kaki dan tangan, melancarkan metabolisme tubuh, membuang racun atau detox dengan berkeringat, melancarkan peredaran darah, meningkatkan kebugaran dan imunitas, meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik. Zeus Mini Bike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia, orang yang sedang sakit, atau yang mengalami stroke, karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot, serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut. Rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Mini Bike.